Halo, assalamualaikum. Salah satu kelebihan pakai iPhone sama seperti flagshipnya Samsung adalah pilihan casingnya banyak dan bagus-bagus. Nah, sejak beli dan unbox iPhone XR ini, saya sudah beli 4 buah casing. Yang akan saya bahas di video kali ini semuanya di bawah 200.000 ya. Mulai dari yang termurah 50.000 sampai yang termahal saya beli 168 ribuan. Branded semua, ada Spygen, ada Ringke, ada Nilkin dan juga Baseus. Semoga video ini bermanfaat ya bagi penonton semua karena saya yakin pengguna iPhone XR sudah cukup banyak dan tambah banyak lagi setelah iPhone ngerilis versi baru packagingnya yang tanpa charger itu dengan harga yang lebih terjangkau saat ini. Nah, sesuai judul video ini, dari 4 casing yang saya beli ada satu yang tidak saya rekomendasikan dan kita bahas dari yang itu dulu ya. Ini dia barangnya, namanya Baseus Wing Case. Ini harganya saya beli 50.000 saja dan ini sebetulnya jadi casing favorit saya waktu pakai Huawei V40 dulu. Kebetulan casing ini yang paling murah ya di video kali ini dan sudah muncul di video unboxing iPhone XR waktu itu. Jadi kenapa tidak direkomendasikan? Alasannya karena kesempitan. Susah masangnya, keburu kelipet-lipet di ujungnya kayak gini. Jadi udah nggak bagus lagi nih. Dan ini terjadi sebelum saya sadar bahwa sebaiknya kita tarik dari lubang kameranya supaya bisa terpasang dengan baik ya di iPhone XR. Finishingnya yang kesat sebetulnya enak, ekstra tipis juga, tapi warna putih susunya ini nggak masuk ke warna iPhone XR yang red ini. Kebanyakan seller juga hanya punya sisa warna hitam solid, dan yang jual 50.000 kayaknya cuma segelintir seller. So, kita anggap casing ini stok sisa saja ya, makanya nggak recommended. Yang kedua adalah casing paling mahal yang saya beli. Alasan belinya sebetulnya karena nostalgia. Dulu waktu saya beli flagship pertama saya, Galaxy S9, enggak deh. Dulu flagship pertama saya tuh LG Optimus 2X. Jadi ketika pertama beli Galaxy Seri S waktu kondisi baru ya, waktu itu Galaxy S9, saya beli casingnya ini juga, namanya Ringke Wave. Yang ini warnanya metallic chrome ya, dan ini casing hybrid. Jadi di dalamnya soft case, tapi bagian luarnya plastik keras. Dan sesuai namanya, ini berombak nih di bagian belakang dari back covernya atau dari back case-nya ini. Enak dipegang, jadi ada teksturnya seperti itu. Ergonomis juga, dan keren sih pastinya case ini. Asal betah saja sama tebelnya. Dan ini waktu saya beli itu 168 ribuan, tapi pas saya cek sudah naik lagi jadi sekitar 198 ribu. Konon harga normalnya 299 ribu rupiah. Nggak salah sih, Ringke soalnya. Next ada dari Nilkin yang saya beli 129 ribu rupiah. Saya beli ini alasannya karena grafik di belakangnya ini banyak pilihan. Dan yang saya beli ini yang grafiknya gear seperti ini. Warnanya kecoklatan, gold lah ya. Dan ternyata finishing luarnya ini kaca. Dengan grafik di dalamnya jadi hybrid juga nih hitungannya. Karena luarnya pasti hard kan, kaca soalnya. Sementara pinggirannya nih soft banget. Jadi nggak susah dipakai. Gripnya juga bagus di pinggirannya. Ada semacam aksen atau tekstur diagonal yang membuat kita bisa menggenggamnya dengan baik. Cuma bagian belakangnya licin banget pas ditaruh di meja. Kemarin aja malam sempet iPhone saya hampir jatuh, ngelesar gitu ya ditaruh di meja. Glesser jatuh, untung jatuhnya ke pangkuan saya. Dan ternyata setelah dipakai ini nggak terlalu tebal nih, mantap. Pilihan grafik sama warna tepiannya juga cukup beragam. Cek saja di link di deskripsi video ini ya. Saya berikan link ke tempat jualan casing ini, berbagai varian warna dan juga grafiknya di Blibli. Dan terakhir ada Spygen Super Slim 0,3 mm Air Skin. Ya, ini sama tipisnya dengan Baseus Wing, warnanya semi transparent black, yang warna clear juga ada, tapi kayaknya nggak terlalu clear sih. Dan saya beli seharga 122 ribuan. Ternyata saya cek lagi, harga normalnya 175 ribu. Dan di Spygen Official Store ini sudah habis ya, mungkin kamu harus cari di seller lain. Padahal ini yang saya pakai sehari-hari selama semingguan pakai iPhone XR ini. Dan rencananya, ini juga yang mau saya paling rekomendasikan. Lubang-lubang di tombolnya itu loh, bikin aksen merahnya tetap kelihatan. Logo buah apel juga masih samar kelihatan, buat yang mau rada pamer masih bisa lah ya. So, itulah dia rekomendasi 3 casing iPhone XR sama satu yang tidak saya rekomendasikan. Sebetulnya keempatnya bagus ya, sesuai dengan harganya semuanya punya port yang tepat buat dipakai di iPhone XR. Keempatnya juga melindungi kamera bumpnya, kemudian juga presisi. Cuma memang yang satu ini tidak saya rekomendasikan karena susah pasangnya, terlalu ketat, terlalu sempit, harus ditarik-tarik. Dan ternyata gampang kelipat ujungnya, jadi hasilnya sudah tidak bagus lagi.
Dan kemudian juga warna putihnya semi transparan sih, sebetulnya sama dengan ini, tapi entah kenapa finishingnya itu kayak yang ya sesuai harganya lah ya, memang murah, terjangkau. Tapi jadinya nggak masuk sama iPhone XR red warna saya. Mungkin di iPhone XR yang warna putih bisa lebih masuk kali ya. Sebetulnya kalau boleh pilih, saya maunya nggak pakai casing sih di iPhone XR ini, karena ketika pegang pertama dari sejak unbox kerasa ya, bodinya solid, premium banget, belakangnya kaca dan enak dipegang, tipis juga. Tapi kalau dipikir-pikir buat jangka panjang sih, sudah banyak kasusnya iPhone jatuh dan retak bagian back covernya tuh hampir pecah gitu ya, karena memang tidak terlalu kuat nampaknya kacanya. Correct me if I'm wrong, but kayaknya lebih aman kalau pakai casing seperti ini. Ya paling nggak minimal mengurangi resiko gores. Jadi kalau misalkan nanti dijual lagi kondisinya masih bagus kan harganya bertahan juga ya. Karena kan frame pinggirnya ini logam tuh gores atau kejedot dikit aja udah ada bekasnya biasanya. So pastikan pilih casing yang melindungi semua bagian pinggiran framenya, melindungi kamera bumpnya juga, dan melindungi back cover kacanya yang rentan kalau misalkan jatuh ya. Sama kalau ada tambahan sih paling saya saranin ini pasang screen protector yang bisa bikin kacanya lebih terlindung dari pecah saat jatuh. Karena kalau sudah jatuh, sudah pecah, mahal pasti servisnya ya kalau iPhone mah. Oke, semoga bermanfaat ya video kali ini. Pokoknya jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.